Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada Allah yang mulianya, Tuan menjadi khatib untuk melaksanakan rukun dua khutbah sebagaimana biasanya. Maka sebelumnya marilah sama-sama diperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup beliau ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat keringanan, tidak membawa beban untuk mempertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Dol Kema mungkin hal-hal yang telah sampaikan tidak berkenan atau memang berbeda dengan pengetahuan yang sama-sama dia miliki. Berbeda-beda yang adalah penghujung daripada budaya adalah hanya tinggallah budaya yang hanya sangat-sangat minim, sangat unik pengetahuan dan hanya adalah bekas-bekas daripada apa yang kami sampaikan oleh guru-guru. Maka karenanya mungkin kesalahan sama-samalah yang terbaik, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pelajari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Fatir, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratan wizra ukhra wa in tad'u musqalatin ila hamliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayatnya mungkin mandum-mandum bedanya akan membebani dengan segala perbuatan-perbuatan yang bedanya kerjakan pada orangnya. Allah tersebut tidak akan, yaitu dosa seseorang akan menanggung oleh orang yang lain. Dosa seseorang di hadapan Allah ketika dia berhadapan guru yang hisab, dosa masing-masing tidak akan ditanggung oleh seseorang pun, walau adalah dosa yang terserukannya. Wa in tad'u masqalatin ila hamliha la yu'mal minhu syai'. Kalau kita mohon dosa-dosa yang berat untuk kita mohon bantu, walau dengan saudara yang dekat, walau anak yang kita sayangi di dunia, tapi di hadapan Allah Ta'ala nantinya tak ada yang disayangi. Hanyalah dosa masing-masing akan memikul oleh mereka diri sendiri, walau yang mohonnya untuk menanggung tidak akan ditanggungnya sesuatu, kalaupun anak yang paling kasih. Makanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, perjalanan gedenya orangnya adalah dari sehari ke sehari mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah berserukan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqihi. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surahnya, sesungguhnya kamu sedang menuju kepada Tuhanmu dan akan bertemu dengan Tuhanmu. Hakikatnya dalam kehidupannya sedang berjalan. Kemana berjalan? Kepada Allah. Disadari atau tidak disadari, umur yang begitu habis dari surau ke surau, hakikatnya perjalanan kepada Allah. Famulaqihi, kata Allah, maka kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah,
Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Maka orang-orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka lagi akan mendapat hisab yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembalilah kepada keluarganya dalam keadaan gembira, riang gembira. Karena di sana akan berkumpul, semuanya berkumpul. Akan ada permoh dan sebagainya di hadapan Allah. Kalaulah ada yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang sedikit dalam arti banyak maaf Allah Subhanahu wa taala, maka sesudahnya merasa gembira, lega karena lepas daripada tanggungjawab, lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perjalanan yang Allah katakan bahwa tidak akan menanggung dosa orang lain sedikit pun, maka uronyo dalam perjalanan ingat-ingatlah, tidak ada suatu lafaz yang kita ucapkan kecuali hanya sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Pumentang ucapan, secret ucapan yang kau ucap tidak akan hilang begitu saja, akan tetapi semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Malaikat yang tidak akan lalai 24 jam hanya lalu para malaikat mencatat segala amal-amal manusia. Maka itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang urunyo, naudzubillah, janganlah kita lupa kepada harta. Kalau memang itu harta kita, ya silakanlah ambil. Kalau ada sengketa kebun atau tanah atau apa saja yang sengketa, janganlah kita akan berebut, yaitu batas-batas tersebut. Karena si jengkai tanah yang memang hak kau, yang samar-samar hanya jelas, sehingga tu Pak Hakim umpamanya, kalaulah itu benar punya kita, alhamdulillah. Kalaulah itu ada hal-hal yang menyangkut dengan orang lain, si jengkai, apalagi semente, si jengkai dengan panjangnya sirtuk mete, bayangkan puit jengkai ke semente, berarti sirtuk jengkai 25 meter. 25 meter sebanyak sedalam tanah yang 7 lebih suun di hadapan Allah. Nyok yang gekun, dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Artinya segala gerak-gerik gedanya di dunianya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Nauzubillah, kadang-kadang gedanya loba kepada harta yang harta orang lain, dan juga kadang-kadang gedanya akan sembunyikan sesuatu yang bukan hak gedanya. Katakanlah kalau istilah orang yang penanggakan borong-borong saboh-saboh tempun, kadang saboh sak semen, 2 sak semen, ruh dah gulang pula akhirat. Saboh anu motor dah pengen, ada si kurang bom motor bisa, ada si kurang bom motor dah pegak si peluk, maka saboh motor anu nya gulang pula akhirat. Maka coba bayangkan, mungkin saboh empang hai dah gulang, apalagi saboh motor hidih pun hai haru gepedu ada ulai ada rubahnya masuk-masuk depak laju masuk-masuknya. Nauzubillah. Hati-hatilah. Yang bukan hak kedanya, yang bukan hak kita, janganlah kita ambil. Biarlah mereka yang mengambil. Biarlah mereka yang akan menanggung beban-beban yang berat di hadapan Allah. Makanya ayatnya disebut Allah Subhanahu wa taala, han akan dipikul dosa seseorang oleh orang lain, walau anak yang dah kasih kat orangnya, paling dah cinta, paling dah kasih, tetapi sehingga putus hubungan. Kalaulah anak gedanya berbeda orangnya, kadang-kadang gedanya orangnya di masjid, tapi anak dah biarkan di main-main di rumah, tidak pernah gedanya yujak masjid umpama, sehingga karena anak yang dah sayang, maka anak yang tengok jemahai katanya, dia
tak kira bantu tidak akan tanggung dosa-dosa ini juga dosa-dosa gede dan sebagainya dengan saudara-saudara yang lain. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan ketika para sahabat Rasulullah dalam perjalanan Rasulullah, karena Rasulullah selalu tinjau umatnya di mana yang lalai, di mana yang memang akan berbuat baik, maka Rasulullah bertemulah sekelompok daripada sahabat. Katakanlah sahabat daripadanya, karena orang yang nama masa Rasulullah itu semuanya sahabat, walaupun bukan sahabat yang dekat, tapi yang namanya lahir bersama Rasulullah. Maka peringatan Rasulullah sedang ketawa-ketawa dengan surah gekun rahai gada bethat garang bethat senang bethat gembira di hadapan gada pun macam yang akan dihadapi si Daud. Hana so bantu dinan akan tagulang kedod, tasukun kedod. Hana yang dapat membantu. Pertama kita ingat, tanya orangnya akan semuanya akan kembali kepada Allah. Sedang berjalan kepada Allah. Ketika tu waktu sakratul maut yang hana daya upaya ini, hanya yang dapat kedai kalian adalah malaikat yang datang untuk menarik nyawanya. Maka saatnya tanya tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi berbicara, hanya sendirilah yang kamu akan menanggungnya kesakitan dan sebagainya. Bisalah kalian bisa memandang sidro orang sakit, sidro orang dalam sakratul maut. Mungkin kalian di samping anak permoh dan saudara dekat yang kalian sayangi, hanya yang dapat mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang kalian. Sedangkan yang bersangkutan yang sedang sakratul maut, mungkin tanya hendak dakaran para malaikat yang sedang duduk di kepalanya, karena kebegah dewanul malaikat, artinya pembantu para malaikat ketika kendali yang 20 dro kebegah dalam kitab Jauhar Mawquf. 20 dro malaikat lain selain daripada yaitu yang cuknya mengenai malaikat maut. 20 dronya nyongke tugasnya mereka adalah koh urat, mulai daripada inang kaki kukuh, habis inang kaki truk en gadok, truk en doot, truk en dada, truk en garah bahalkum, baru urusan malik maut. Gedanya hanya memandang apakah sakit atau tidaknya, tak ada yang bisa bayangkan. Nyuruh yang kepingat Rasulullah, kalau nyawa ada rame-rame dan makin dan gembira, temu surat-surat. Tapi ingat, sidro gada akan tertanggung beban yang anak lagi bantu. Yang kedua, gada sesudah sakratul maut akan dibawa ke alam barzakh, dalam kubur. Ketika dalam kubur hinan tak ada seorang pun yang berani masuk yang setia. Kalau setia, paling setia idonya. Tapi ketika berpisah nyawa dengan kubur, tak ada seorang pun yang setia, hanya sedianya menangis atau berdoa. Tapi dalam kubur kata sidro hinan, ingat bethat gembira ada, sedang katanya berjalan kepada Allah. Yang kelihatan menyaizinan lepas hana lepas wallahu a'lam adalah di waktu mahsyar uro bangkit wa nufikha fis suri fatatuna afwaja dalam ayat. Maka ketika sangkal-kala ditiup, maka tersudahlah manusia berpuak-puak, bersaf-saf. Rasulullah ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal dalam ayat tersebut, ya Rasulullah, pakai bantu pengertian dan penafsiran daripada ayat fatatuna afwaja wa nufikha fis suri fatatuna afwaja. Rasulullah sebelum menjawab hanya tunduk kepala, katakanlah sekitar 5 minit. Pokoknya Rasulullah tidak langsung menjawab. Oleh tunduk kepada Rasulullah, baru jenguk Mu'adz. Pertanyaan kata sangat susah, sangat berat kalau jawab, karena haru-haranya orang kiamat tak bisa dibayangkan. Pakai bantu dia tusuk manusia dalam kubur.
duduk, bahkan 12 bosak berapa padak tu nak apa aja. Dalam 12-nya bosak yang lepas. Diperintah oleh Allah SWT, wahai malaikatun, ambil pakaian, ambil kenderaan, jak jemput umatun hambalun di tempat mahsyar, di tempat kubur mereka. Mengenal lusul kepemekleh laju di Allah Ta'ala sebosaknya. Sebelah waktu na'udzubillah. Na raya put lusul lidah na macam-macam. Na yang ini nanah dalam babah mandum-mandum sesuai dengan perbuatan orangnya. Maka yang luput kepegang dari Rasulullah, kata betah senang, betah gembira ketika kata berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehisab dengan hisab yang sangat berat, dengan ilmunya Allah habis hidup kuput mandum, disertakan saksi para malaikat. Ketika yang gemehoi di Allah SWT dalam surah Al-An'am, ya ma'asyaral jinni wal ins alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Getanya ngene Pak Neo di hadapan Allah. Maka gehoi hai jin dan manusia, karena yang dua golongannya yang akan bertanggung jawab hukum Allah yang kagak betul. Hai jin manusia, Kunadruh bakatanya alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Kunadruh bakata rasul-rasul yang dipegah tanda-tanda nalun, diperingat bahwa wa yunziruna liqa'a yaumikum hadza, dan diperingat di rasulnya bahwa orangnya merempak ngelun naik pegah. Nyo membuktikan oleh Allah kebenaran rasul yang di hadapan umatnya. Maka mendem-mendem dia hanapan sulit pada waqarratumul hayatad dunia. Nah ya Allah, tidak bilunya kamunya ka waqarratumul hayatad dunia kai tipe di dunia. Yo koronyo bisa dah dia pandang berapa banyak orang di masjid di ketika maghrib Aisyah, berapa banyak lagi kalaulah subuh di masjid-masjid. Di mana dia yang kalian tempat-tempat manusia orang yang berkerimun, yang bersorak, yang gembira adem, sedangkan peringatan Rasulullah. Makanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain kepingan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam sebuah kata-kata yang juga la yudhi'u amruhu fil ma'siyah. Janganlah kalau menghabiskan umurmu di dalam maksiat. Allah SWT disebut sesuai dengan peringatannya dengan dalil dalam Quran, wattaqu yawman tarji'una fihi ilallah. Takutlah suatu hari yang kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dalam Allah. Gedayanya sedang berjalan. Maka dalam hadis Rasulullah berkata, kun fi dunya ka'annaka gharib aw ghabiru sabil. Hendaklah kamu di dunia, kata Rasulullah, seolah-olah kamu orang asing. Aw ghabiru sabil, ada kamu sedang berjalan. Orang asing. Danyo tak bedah sejak menangrogok atau kok ijak menangrog danyo dengan pisahnya hanya 1 bulan, lebih dari sebulan tak boleh lagi tinggal. Itulah yang disebutkan ghabiru sabil, sedang berjalan. Jadi sedang berjalan dalam arti berjalan danyolah itu umur. Kalaulah disebutkan orang asing, berarti ini bukan tempat dunia, bukan tempat untuk udahnya. Dunia adalah bukanlah tujuan ke dia hidup, tetapi persiapan menuju kepada yaitu hidup yang sebenar-benarnya. Nyokornya persiapan rola. Lebih-lebih keadaan dalam dunia orangnya banyak sekali manusia-manusia yang lalu. Maka mudah-mudahan gedanya beruhlah orang yang tahu Allah beringan baik tabah dosa, baik dosa dosa. Maka dengannya sebagai tanda-tanda gedanya orang pui dengan hana tabah dosa orangnya pada diri gedanya sendiri kadalah di manakah tempat dia duduk pada orangnya. Karena kepegah dalam kitab burung sufi, kalaulah kamu ingin tahu disebut ini, di manakah tempat manusia di hari akhirat,
lihatlah di dunia di mana tempatnya. Kalau manusia itu di tempatnya di masjid, dia hari 5 waktu di masjid, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah berkata, apabila orang selalu dalam situasi bahwa mereka adalah orang beriman, itulah jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang selamat. Maka sebaliknya, kalaulah ingin tahu manusia di sini tempat kadalah orang yang tempat. Nya bisalah ada yang pilih-pilih kedua. Kalaulah orang yang ada tempat-tempat maksiat, tempat lalau, tempat-tempat macam-macam tu, naudzubillah, apakah perjalanan mereka sini? Karena hino-hinonya adalah dua buah jalan. Jalan yang benar adalah jalan yang ridha Allah, jalan yang murka yang dilarang oleh Allah, yang lalai daripada dua kebencian manusia. Juga di sana nanti adalah tempat tak ada tiga, hanya dua. Maka tersebut dalam kitab orang sufinya, tak adalah sesudah mati, tak ada negeri sesudah yaitu mati, kecuali hanya satu. Tak ada seorang pun yang tidak menyesal urus akhirat, mandum menyesal. Lihat dunianya anak-anak kecuali ada siapa. Lihat mati anak-anak kecuali menyesal. Maka lihat dunianya salah satu daripada dua negeri. Surgakah atau neraka? Naudzubillah. Mudah-mudahan kaum muslimin jagalah tempat kediamannya supaya sesuai perjalanan kediaman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita membawa beban-beban dosa yang memberatkan kediaman orang kemudian. Maka orangnya jagalah diri, janganlah dia pikul segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga hari tagulam yang beribu-ribu tahun kepegang di dalam padang mahsyar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadilah peringatan, menjadi pelajaran dalam kesempatan yang bacunya. Kadang yang pelunduan beganya mungkin agak berlainan ataupun tidak mengenal dengan hadirin kaum muslimin, bisalah beliau akan periksa. Mudah-mudahan yang kedua ucapnya adalah mendung-mendung peringatan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Rasulullah dalam murid beliau adalah menuju kepada Allah. Mudah-mudahan dan tujuan beliau kepada Allah berlempanglah jalan sampai kepada tempat yang ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا يا ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.